Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Lo Series. Kali ini dengan konten yang berbeda. Saya tidak bercerita tentang horor. Kali ini saya akan memberikan sebuah informasi yang sedang hangat sekarang, yaitu bukan soal minyak goreng, yang pastinya tentang Ukraina dan juga Rusia. Alih-alih banyak yang memberitakan bahwa Rusia akan disanksi, tapi ternyata Eropa sangat bergantung kepada Rusia. Kenapa? Karena pasokan energi di Eropa masih membutuhkan pasokan energi dari Rusia. Makanya sampai sekarang NATO, Jerman, Kanada masih mikir. Uni Eropa itu intinya masih mikir-mikir buat sanksi Rusia. Kita fokus. Sosokan ingin beri sanksi berat untuk Rusia, nyatanya Eropa sangat bergantung energi dari Rusia. Eropa menggantungkan Rusia untuk sekitar 40% gas alamnya. Diketahui harga gas di Eropa telah meningkat dengan peluncuran operasi militer Rusia dan Ukraina. Trina menyala menyuarakan serangan udara dari ibu kota Ukraina di Kiev. Minggu lalu saat Presiden Vladimir Putin memerintahkan serangan ke beberapa negara, rudal dan pasukan Rusia dikirim ke negara tersebut. Video yang direkam oleh saksi menunjukkan antrian mobil mengular di SPB seluruh penjuru Ukraina di tengah suara ledakan. Melansir Euronews, Amerika Serikat minggu lalu menerapkan sanksi pada perusahaan yang bertanggung jawab membangun saluran pipa gas Nord Stream 2 Rusia. Sanksi ini menargetkan perusahaan Nord Stream 2 AG dan pejabat-pejabatnya menambah tekanan pada proyek Laut Baltik yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas aliran gas dari Rusia ke Jerman. Sebagai proyek energi paling memecah belah Eropa, Nord Stream 2 belum memulai operasinya karena penundaan sertifikasi oleh Jerman dan Uni Eropa. Berani juga dia melakukan penundaan sertifikasi itu. Nanti nggak hidup listrik kalian barulah. Sebagian besar datang melalui pipa termasuk Yamal Eropa yang menembus Belarusia dan Polandia ke Jerman, dan Nord Stream 1 yang langsung ke Jerman dan melalui Ukraina. Pasar gas Eropa terhubung dengan sebuah jaringan pipa, sehingga besar negara telah memotong ketergantungan gas dari Rusia selama bertahun-tahun, dan juga ada rute pasukan lebih banyak yang melewati Ukraina. Tahun lalu Ukraina adalah sebuah transit koridor, terutama untuk gas yang dikirim oleh Slovakia yang kemudian lanjut ke Austria dan Italia. Kini dengan Rusia telah menyerang Ukraina, hal ini berdampak pada aliran melalui jaringan pipa seperti Yamal Eropa, Nord Stream 1 dan Turk Stream. Namun walaupun sanksi telah diterapkan pada Nord Stream 2, Komisi Eropa mengatakan pasokan gas Eropa tidak akan berdampak karena jaringan pipa ini belum beroperasi. Kemungkinan lainnya Rusia menunda penjualan gas ke Eropa sebagai pembalasan sanksi, atau konflik militer merusak salah satu jaringan pipa yang menyeberangi Ukraina membawa gas ke Eropa, ujar analis di Oxford Institute for Energy Studies. Beberapa negara memiliki pilihan, contohnya Jerman adalah konsumen terbesar gas Rusia. Bisa juga mengimpor dari Norwegia, Belanda, Inggris, dan Denmark melalui gas jaringan pipa. Namun Norwegia, pemasok gas terbesar kedua Eropa, mengirimkan gas alam pada kapasitas maksimal dan tidak bisa menggantikan pasokan dari Rusia, seperti dikatakan Perdana Menteri Norwegia. Eropa Selatan bisa menerima gas Azeri melalui jaringan pipa Trans-Adriatik ke Italia dan jaringan gas alam Trans-Anatolia TANAP melalui Turki. Negara-negara tetangga bisa mentransfer gas lewat interkonektor, tetapi negara-negara itu mungkin tidak mau berpisah dengan gas yang mungkin mereka butuhkan. Pada impor gas harus membayar harga yang tinggi. Analis Barclays mengatakan secara penuh menggantikan 150 hingga 190 miliar meter kubik BCM setahun dari gas Rusia ke Uni Eropa tidak akan tercapai dalam jangka pendek.
Mereka menambahkan bahwa pengiriman musim dingin Rusia ke Uni Eropa akan bernilai 48 miliar meter kubik BCM dan dengan tingkat saat ini turun 30% per tahun. Uni Eropa ingin mengharuskan negara-negara untuk mengisi penyimpanan gas menghadapi setiap musim dingin untuk membantu peningkatan stok dan mengatasi gangguan pasokan. Rusia mengatakan terus mengirimkan pasokan gas alam tanpa gangguan ke pasar dunia dalam sebuah surat kepada konferensi energi di Doha. Jadi kali ini mereka lagi panas-panas perang, mereka juga lagi mikir mau kasih sanksi atau tidak. Tapi lebih baik cinta damai itu lebih baik, karena di sana kalau bisa damai, di sini juga harus damai. Tapi nyatanya di sana perang pun di sini kita perang. Perang apa? Perang berebut minyak goreng. Ya bagus. Tapi dapat kita ambil kesimpulan bahwa peperangan itu tidak dapat menyelesaikan sebuah permasalahan. Karena kalau kita merayakan kemenangan atas dasar peperangan itu sebenarnya ya menurut saya itu tidak ada yang bisa dibangga-banggakan sih. Pertama, banyak kota-kota yang hancur, banyak korban jiwa yang nggak bersalah, banyak rakyat-rakyat sipil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga agak sulit ya saya berkomentar, karena Uni Soviet atau Rusia ini salah satu sahabat Indonesia juga waktu zaman penjajahan. Salah satunya yang paling jelas adalah hanya Uni Soviet yang mau memberikan kita pesawat tempur, yang mau memberikan kapal perang KMP Irian waktu pemberontakan di Papua. Waktu itu Belanda sudah mulai masuk lagi, tapi Amerika tidak mau ngasih kita kapal, tidak mau ngasih kita pesawat, hanya Uni Soviet. Jadi saya nggak berani berkomentar tentang ini, tapi intinya kita damai. Mereka yang perang, kita lebih di sini tenang-tenang saja, cukup melihat dari HP saja. Mereka yang perang, cukup kita yang slow, yang santai, nikmati kopi-kopi kita di kafe-kafe yang berada di reformasi. Nikmati saja. Yang mau skripsi, kerjaan skripsi, betul lagi kerjaan kena bantai sama revisi. Yo, makin merampok sama ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe di Ngopi Lo Seri.